Oke, halo semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, nama saya adalah Rensus Beni. Saya merupakan eh, mahasiswa di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, sekarang saya berada di semester 5 dan bakal masuk ke semester 6 di semester depannya. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan salam sejahtera dan terima kasih kepada Bapak Suyoto selaku dosen kami di mata kuliah grafika komputer. Oke, terima kasih banget kepada Bapak Suyoto karena telah memberikan tugas ini kepada kami. Oke, jadi agenda pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pengerjaan atau pengkodean atas tugas besar yang diberikan oleh Bapak Suyoto kepada kami. Jadi di sini pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengkodeannya, tentang lemari-lemarinya, tentang meja dan sofanya yang ada pada tugas besar saya. Oke, kita langsung masuk saja. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang pendahuluan. Lalu ada pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, dua almari atau dua lemari istilahnya, pengkodean figura, dan penggabungan semuanya. Oke, lalu selanjutnya ada penutup. Oke, kita masuk saja ke pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini pada pertamanya saya akan menjelaskan tentang tugas besar grafika komputer itu secara umum. Nah, nanti per slide-nya itu saya akan menjelaskan tentang kode-kode yang ada di sananya. Oke. Nah, secara umum itu mengenai pengkodean ruang tamu yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi di grafika komputer ini kami diajari tentang Python oleh Bapak Suyoto dan untuk tugas besarnya pada mata kuliah ini kami disuruh untuk membuat sebuah ruang tamu yang terdiri dari meja, sofa, figura, dan lemari. Nah, misalnya ada sofa, meja, lemari, dan figura. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengkodean ruang tamu. Nah, di pengkodean ruang tamu ini ada beberapa. Jadi, untuk pertama kali kita bisa membuat ruang tamu, kita tentunya memerlukan yang namanya tembok. Tembok kiri, tembok kanan, dan tembok belakang. Oke. Selain tembok, kita juga memerlukan yang namanya lantai. Nah, tentunya sebuah ruang tamu itu tidak mungkin tidak mempunyai lantai kan. Nah, selanjutnya juga akan membuat atapnya juga. Nah, bayangkan saja jika tidak ada atap, tentunya kita akan kehujanan jika kita berada di ruang tamu saat hujan. Nah, pertama kita bikin dulu tekstur atapnya. Nah, tekstur atap ini apa? Tekstur atap ini merupakan gambar atap tersebut. Bagaimana sih teksturnya, kita ingin pakai gambar apa? Nah, di sini kebetulan saya menggunakan yang namanya gambar atap. Nah, setelah itu kita bikinlah teksturnya dengan gambar atap dengan pengkodean berikut. Oke, setelah membuat atap, maka selanjutnya kita membuat tembok. Nah, tembok ini bisa pakai gambar apa aja dengan kode ini, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya gambar tembok. Oke, lalu yang ketiga ini ada gambar lantai sama. Lalu kita masuk ke kita bikin tembok kirinya dulu. Dengan tembok kiri itu kita anggap sebagai persegi panjang. Oke, jadi kita bikin titik-titik, ada 4 titik yang menghubungkan menjadi satu. Oke, kita lihat di sini temboknya. Kita anggap itu sebagai persegi panjang yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi, di mana depannya dengan titik begini, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Oke, itu untuk tembok bagian kiri. Bisa dicermati. Di sini kita bikin dulu koordinat titiknya, yang dimana di sini nanti kita hubungkan dengan titik yang 1, dengan titik 2, titik 3, titik 4, dan jadilah bagian sisi depan. Nah, selanjutnya kita juga bikin untuk sisi belakang. Nah, untuk sisi belakang bagaimana titiknya? Ya, ini ada titiknya. Nah, ini udah terbentuk untuk bagian
tembok kiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakang, sama juga dengan bagian belakang. Untuk ruang tamu, perlu kita ketahui itu kan ada kiri, belakang, dan depan dan kanan. Depannya kemana? Nah, depannya itu untuk tugas ini belum ada karena depannya itu kita anggap sebagai tempat kita memfoto ruang tamu tersebut. Nah, nanti saya akan memperlihatkan bagaimana hasil akhirnya di akhir video ini. Nah, sama kita bikin kanannya sekarang. Kanannya juga sama, kita cari titiknya bagaimana dan lain sebagainya. Sama kayak tadi, cuma beda dengan titiknya. Oh iya, ini GL color. Color ini apa? Color ini merupakan warnanya. Nah, di sini warnanya ini saya menggunakan warna RGB, red, green, blue. Nah, itu merupakan warna utama di komputer. Oke, itu ada 111, itu merupakan warna putih. Oke, kita lanjut. Nah, setelah membuat tembok, kita juga harus membuat gambar papan lantainya. Gambar papan lantainya itu kayak gimana? Kita cari titiknya bagaimana. Nah, lantai itu tentunya itu kan persegi panjang. Nah, di sini persegi panjangnya itu saya buat kayak seperti kubus juga, tapi dia volumenya atau tingginya itu enggak terlalu berisi, yang artinya itu cuma pendek aja gitu. Nah, nanti kita lihat bagaimana ini sama aja. Jadi kita bikin kubus dulu, tapi kubusnya ini tingginya itu berbeda. Oke. Nah, setelah itu kita bikin papan atapnya juga sama dengan kubus juga, cuma ya beda ukuran aja. Bisa dilihat titiknya ini, dicari satu-satu titiknya itu sungguh sangat susah, tapi juga ada rumusnya. Tapi rumusnya itu tidak saya bahas di video ini. Oke. Nah, di sini nih, setelah kita membuat fungsi tembok kiri, tembok belakang, tembok kanan, dan fungsi lantai dan fungsi atap. Nah, selanjutnya kita bikin fungsi lagi, yang dimana ini fungsinya ini kita memanggil semua fungsi yang telah kita buat. Nah, di sini tekstur tembok kita bikin ke kiri, tekstur tembok, lalu kan belakang lagi, tekstur tembok kanan lagi. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah tembok, kita harus memanggil teksturnya dulu. Soalnya kalau misalnya nggak panggil teksturnya, temboknya itu bakal cuma putih aja gitu, jadi nggak ada teksturnya. Nah, saya itu lantai juga sama, panggil teksturnya dulu baru gambar lantainya. Lalu ada atap juga, sama tekstur dulu baru gambar papan atap. Oke, kode ruang tamu sudah selesai. Selanjutnya kita bikin meja sofanya. Sama, hampir sama dengan tembok, cuma bedanya di sini teksturnya berbeda. Nah, di sini saya pakai yang namanya JPG. Oke. Nah, di sini merupakan sebuah folder gambar ekstensi JPG yang saya simpan satu folder dengan kode ini. Oke, jadi di sini saya pakai bikin gambarnya dulu sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita bikin yang lain-lain sebagainya lah. Ini merupakan kodenya, bisa dilihat saja, dicermati. Mungkin bagi kalian yang ingin mengambil kode ini bisa di pause dulu dan langsung diketik mungkin ya. Oke, setelah itu kita bikin mejanya. Nah, di sini gambar papan mejanya dulu. Nah, kita bikin gambar papan mejanya sama seperti yang tadi. Ada GL text koordinat 2F. Nah, kita bikin koordinatnya 00. Ini titiknya kan. Dan gambar teks 3F, titiknya juga 0, ini 30. Oke, titik pertama dapat. Kita hubungkan ke titik kedua dan lain sebagainya. Baru atas kita bikin belakang dan lain sebagainya sampai bawah. Oke, sebenarnya ini sama saja dengan yang sebelumnya, tapi ini cuma beda titik aja.
Jadi tinggal dicermati aja ya. Nah, setelah sama juga, setelah membuat gambar papan meja, sekarang kita bikin fungsi lagi biar lebih gampang gitu, lebih terstruktur. Nah, gambar meja, bikin tekstur kayunya dulu. Tekstur kayunya sudah kita bikin tadi kan? Nah, ini dia tekstur kayunya. Nah, lalu gambar papan mejanya. Nah, setelah kita bikin papan meja, selanjutnya kita membuat kakinya, oke? Jadi di kakinya ini ada, kita bikin dulu kakinya sama. Kaki itu kan bentuknya kubus, nah makanya kita bikin kubus kayak gini sama. Oke, ini tinggal kita bikin aja. Nah, di sini sekarang itu kan kakinya itu tadi saya bikinnya itu gambar kaki meja yang di sebelah kiri. Nah, bagaimana untuk kaki belakang kanan? Tidak perlu khawatir, tidak perlu mengulangnya untuk mencari titiknya. Kita mempunyai fungsi yang namanya translate F. Jadi translate F itu kita mentranslasikan dari kaki kiri yang telah kita buat ke titik tertentu. Nah, di sini titik ke titik 600. Oke, jadi kita bikin ke titik 600 sehingga dari yang pertama dari kiri ini bisa ditransaksikan ke kanan. Jadi kiri kanan. Makanya ada gambar kaki kiri, belakang kanan. Setelah itu udah ada duanya nih. Misalnya ini ada dua kan. Nah, kita bikin kaki depan kirinya. Ya udah, kita translasikan ke 002. 002 itu di sini itu sesuai dengan koordinat x, y, z. Saat itu 602 di sini. Oke, jadi ada 4 kakinya. Habis itu gambar kaki fullnya tinggal panggil saja. Nah, sekarang kita bikin mejanya. Nah, di meja sofa. Sekarang kan udah bikin mejanya, sekarang kita bikin sofanya. Kita bikin tekstur kayaknya dulu. Udah sama kayak tadi, kita lihat aja. Nah, kursi alasnya tinggal dibikin saja kursi alas. Pertama kursi alasnya itu cuma kursi duduknya doang, oke? Jadi kursi duduknya doang. Bikin samping kirinya gimana, samping kanannya gimana. Nah, sekarang bikin senderan belakangnya. Itu panjang gitu. Oke. Lalu kita bikin gambar kursi kiri ya. Sama kayak tadi. Jadi kita translasikan. Nah, ditranslasikan min 14, min 2, 1. Oke. Setelah itu kita bikin yang kanan juga. Ada kiri, ada kanan. Dan sekarang kita bikin yang belakang. Nah, di sini. Oke. Nah, kita bikin lemari. Lemari di sini ada lemari kiri dan kanan. Kita bikin gambarnya lemari 1.jpg. Nah, bla 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 di sini semuanya ada. Sama kayak tadi teksturnya. Setelah itu kita bikin tekstur lemari kiri. Nah, ini tekstur lemari kiri, tekstur lemari kanan. Dengan gambar yang beda teksturnya. Nah, kita bikin lemari kirinya. Lalu kita bikin lemari kanannya. Kodenya kayak gini. Oke, ada GL begin bla bla bla. Itu merupakan bawaan dari Genie-nya. Oke, setelah kita buat tembok kiri, tembok kanan, dan lantai dan atap, sekarang kita bikin figuranya. Oke, figura itu merupakan gambar pajangan foto saya nanti di antara lemari, dan meja-meja sofa. Kita lihat dulu pakai foto saya, foto kudu JPG, teksturnya sama kayak tadi, bikin dulu teksturnya. Tekstur surface by game.image.load, foto kudu JPG. Lalu di GL enable, text ID, sebagainya. Oke, kita bikin gambar papan figuranya. Jadi kita bikin dulu. Sama kayak tadi, kita bikin seperti kubus, tapi dia kecil. Nah, di sini ada depannya, belakangnya, kiri, kanan, atas, bawah. Hampir sama kayak tadi, jadi tinggal diubah titiknya saja.
Nah, sekarang saat kita membuat semuanya dari tembok kiri, tembok belakang, tembok kanan, lalu ada sofa, sofa kiri, sofa belakang, sofa kanan, dan meja, lalu lemari kiri, lemari kanan, dan figuranya, sekarang kita gabungkan semuanya di sebuah fungsi yang namanya devman. Oke, di sini display dulu set modenya, set captionnya, inisialisasi, di translate. Nah, lalu kita bikin panggil nih fungsinya satu-satu. Gambar tembok, gambar atap, gambar meja, gambar kaki full, gambar kursi kiri, lemari, kursi kanan, kursi belakang, gambar lantai, figura. Nah, semua. Jadi sebenarnya ini semuanya cuma sama kodenya. Kita bikin sebuah kubus saja, tapi yang bedanya itu cuma titik-titiknya doang. Nah, jadi untuk materi ini sebenarnya kalian cuma perlu menguasai bagaimana caranya membuat sebuah kubus yang biasa dulu. Kubus tahu kan? Kubus itu kayak sebuah kotak gitu. Nah, tinggal dibedain ukurannya aja dan kita bentuk sehingga bisa membentuk sebuah meja kah, kursi kah, kaki kursi, dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan hasil dari kode ini bagaimana, hasil apa saja yang dihasilkan. Oke, kita langsung lihat saja. Di sini saya akan membuka kode saya. Nah, di sini ada kode saya, kode lengkap saya. Nah, saya akan jalankan hasilnya bagaimana. Kita tunggu saja. Oke, kita tunggu. Ini prosesnya juga nggak lama. Nah, tara! Ini merupakan hasil dari kode yang tadi saya jelaskan. Nah, bisa dilihat di sini ada tembok kirinya, ada tembok belakangnya, lalu ada tembok kanannya, lantai, dan atap. Saat itu ada di dalam isinya itu ada meja atau sofanya, sofa belakang, sofa kanan, lalu ada mejanya, lalu ada lemarinya, lemari kanan, dan figuranya. Ini ada foto saya yang sangat ganteng. Ya bercanda guys. Oke, kita lanjut. Nah, bisa dilihat di sini semuanya ini merupakan sebuah kubus. Oke. Jadi intinya itu ketika kalian ingin membuat yang seperti begini, kalian cukup menguasai bagaimana cara membuat sebuah kubus. Nah, dengan menguasai cara menggunakan kubus, kita bisa membentuk sebuah tampilan yang seperti ini. Oke, ini ada penjelasan dari saya tentang tugas besar saya. Mungkin itu saja. Untuk penutupnya, saya ingin berpesan kepada semua viewer saya dan teman-teman saya semuanya, termasuk Bapak Suyoto, untuk tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini dan juga taati protokol kesehatan. Kita juga tidak mau untuk pandemi ini bisa berlanjut dengan dalam jangka waktu yang sangat lama kan. Kita juga perlu mungkin mencari ilmu, mencari nafkah untuk keluarga kita dan lain sebagainya. Maka kita juga harus turut untuk mencegahnya dengan cara bagaimana? Ya tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Nah, dan juga saya ingin berpesan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya dan like video ini karena satu subscribe dan like dari kalian itu sangat penting bagi saya. Oke. Dan untuk akhirnya atas perhatiannya terima kasih.